Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membawakan tema tragedi yang berjudul Rumah Darah. Saya Permati Cendekia, di sini saya memerankan sebagai sopir. Saya Rehan, saya memerankan Dava sebagai suami. Saya Kalisa Lakia Sabil, saya sebagai Abila memerankan peran istri. Saya Dina Alexandra, saya sebagai moderator. Saya Fira Chandra Sari, memerankan peran Sherin sebagai anak Abila dan Dava. Saya Nela Jenta Radin, memerankan Jelita sebagai Adnan Musini. Saya Tiana Yolini sebagai Gisri Pembantu. Saksikan drama kami. Rumah besar dan mewah yang ditinggali sebuah keluarga harmonis. Dava menikahi anak perempuan bosnya. Namun sayang, setelah beberapa hari acara pernikahan, sang ayah meninggal dunia dan mewariskan hartanya pada putri kesayangannya, Abila. Meski Abila mampu menjalankan bisnis ayahnya, namun Dava bersikeras agar dia sendiri yang menggantikan ayah mertuanya. Dari pernikahan mereka, lahirlah anak perempuan yang akrab dengan anak pembantu di rumahnya. Sudah berkali-kali, Dava melarang Zelin, putrinya untuk bermain dengan Jelita, anak pembantu. Zelin tetap bermain dengan Jelita karena senangnya dia mempunyai teman sebaya di rumahnya. Di hari itu, pelayan di rumah yaitu Bik Siti menyiapkan makan di meja makan keluarga. Sementara Zelin dan Jelita berada di kamar Zelin sedang mengobrol seperti biasanya. Bibi. Ya Tuan, Panggil Zelin di kamarnya dong. ya Tuan akan saya panggil sama Zeli. Tapi Zelin aja, kamu nggak usah. Ya Tuan. Udah cepat. Nona. Iya masuk. Nona dipanggil Tuan untuk makan malam. Oke, Bi, makasih ya. Yuk, Lita. Jelita, nah kamu masih beres-beres di dapur ya? Pakai dapurnya. Oke, Ibu. Mendengar hal itu, Zelin marah dan bisa menebak siapa yang menyuruh Jelita untuk tidak makan bersama. Zelin menuju meja makan di mana mamah dan papahnya sedang menyantap makan. Zelin duduk di sana dengan raut wajah tak menyenangkan. Zel, Mama sama Papa mau rayain ulang tahun anniversary kita. Kamu ikut yuk, ajak Jelita dan teman-temanmu juga di restoran yang biasa ya. Jelita lagi. Kan ini acara keluarga kita, mah. Masa ada orang lain ikutan sih? Lebih tepatnya acara Mama sama Papa sih. Kan ini kan Mama sama Papa, bukan aku. Juga nggak ada Jelita, mending aku di rumah aja sama Jelita. Dava hanya menghela nafas. Dia lelah untuk meributkan anak pembantu itu. Dava tidak menyukai Jelita karena statusnya yang rendah sebagai anak pembantu. Padahal, Dava sudah bersusah payah mendapatkan hati istrinya dan bekerja keras agar dipandang orang berada di lingkungan sosial. Justru, anaknya dekat dengan Jelita. Perasaan itu sudah menetap lama di hati Dava. Sang istri juga tidak mempermasalahkan Zelin bermain dengan Jelita dan membela pembantu itu. Itulah mengapa dia memilih tempat lain untuk mencurahkan keluh kesahnya pada wanita simpanannya yang menjadi sekretaris di kantornya. Saat itu, Bik Siti baru saja selesai belanja. Dava berada di ruang tamu sedang menelpon dengan kekasih gelapnya. Bik Siti mendengarkan percakapan mereka sembunyi-sembunyi dan terkejut. Dengan segera, dia merekam Dava yang sedang menelpon. Merasa ada yang memperhatikan, Dava melihat Bik Siti. Bi, ngapain kamu? Sini. Enggak, Tuan. Berani-beraninya ya kamu. Kamu tahu, kamu cuma membantu di sini. Sampai kamu macam-macam, saya pastiin anak kamu jadi yatim biar tuh. Lihat kamu. Dava meninggalkan Bik Siti yang masih terkejut atas apa yang terjadi. Untungnya, video itu masih ada. Lalu dia lihat kembali video itu. Dia merasa ini tidak benar. Dia tak menyangka tuannya berselingkuh. Bik Siti bingung antara memberitahu Abila atau memilih diam. Hingga akhirnya, dengan tekad bulat, di sore sebelum acara anniversary pernikahan, Bik Siti berbicara dengan Abila tentang perselingkuhan suaminya. Nyonya, maaf sebelumnya. Saya pun kaget melihat ini. Kenapa, Bi? Terkejut kenapa? Tuan berselingkuh, Nyonya. Hah? Apaan sih, Bi? Gak usah nuduh-nuduh yang enggak sama suami saya di hari pernikahan kita. Apa sih mau Bibi? Saya ada buktinya, Nyonya. Enggak.
Enggak, ini nggak mungkin. Sementara di luar, Dava mengecek persiapan keberangkatan mereka. Dava melihat Edi, yakni sopir. Jadi keluarin mobilnya di. Sudah saya siapkan Tuan. Tuan bisa menemukan ini di mobil. Oh iya, Pi, istri saya. Makasih Edi. Ya, sama-sama Tuan. Iya. Nemuin apa Pak? Saya menemukan parfumnya Nyonya Nan. Parfum? Iya, Pak. Bukannya itu bukan parfum mama ya? Zelin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan papahnya. Saat Dava berjalan menuju kamar, dia mendengar istrinya menangis histeris. Ada apa ini? Mas, bener kamu selingkuh. Ya nggak mungkin lah. Bohong, aku ada buktinya. Jadi gini ya kamu selama ini. Udah berapa lama? Tega kamu Dengerin aku dulu. Apa yang mau didengerin jika busuk kamu itu? Aku busuk. Kenapa? Nggak boleh dengerin aku, makan again aku. Diam kamu. Gila ya kamu? Bik Siti hanya diam terpaku di sana, tidak tahu harus melakukan apa. Zelin yang tadinya di luar kembali masuk ke dalam dan mendengar semua pertengkaran orang tuanya. Abila dengan rasa marah dan kecewa keluar dari kamar menemukan putrinya. Aku udah muak sama kamu. Jadi, ayo nak, kita harus sudah pergi dari sini. Bila dengerin aku dulu, Bila. Bila. Pak, cepet siapin mobilnya dan kita pergi dari sini. Ya, 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 Cepet ya. Pak. Dava berdecak kesal. Dengan marah, dia mengambil pisau di dapur dan menuju kamarnya untuk membunuh Bisiti. Sementara di kamar itu, masih terdapat Bisiti yang sekarang ditemani putrinya. Bu, ibu nggak apa-apa. Iya nak, ibu gak apa-apa. Ibu mau takut dengan apa yang akan terjadi nanti. Nggak apa-apa, ibu ada berita di sini yang bisa ngelindungin ibu. Ibu tenang aja. Kamu harus peringatin ya, berani-beraninya kamu ya. Siti. Iya Pak, apa mati kamu? Gak ada sama kamu, makanya Bi, saya bilang diam. Dava menaikkan pisaunya ke atas dan menusuk Bisiti. Sementara Zelin terduduk lemas dan meminta pertolongan kepada sahabatnya yaitu Zelin. Tolongin aku, Zel. Ibu aku ditusuk sama Om Dava. Keluarin aku dari sini, tolong. Apa? Jelita, kamu tenang dulu. Aku langsung panggil polisi sama ambulans. Ntar aku langsung balik. Dava masih saja menyiksa tubuh Bisiti sampai dia puas. Hingga akhirnya Bisiti kehilangan banyak darah dan tewas di tempat. Dan tak lama itu, bunyi sirine polisi dan ambulans berdatangan. Dava menjatuhkan pisau yang penuh darah itu dan hanya duduk termenung di situ hingga akhirnya polisi menangkapnya. Setelah melewati insiden yang mengerikan itu, isak tangis selalu terdengar hingga Bisiti dikebumikan. Semua orang sedih, apalagi Abila yang baru mengetahui fakta bahwa ayahnya juga telah dibunuh oleh Dava setelah penyelidikan lebih dalam. Abila menceraikan Dava yang dituntut penjara seumur hidup.